Serangan ransomware pada PDN juga berdampak terhadap Kemendikbudristek. Data Kemendikbud di data center yang terdampak adalah data Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah program bantuan sosial di bidang pendidikan tinggi. Tetapi Kemendikbud memiliki backup data di server yang dimilikinya sendiri. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti PhD, dalam siaran pers pada Senin 1 Juli 2024 mengungkapkan bahwa data cadangan penerima dan pendaftar KIP kuliah aman. Tetapi sebagian besar mahasiswa tetap diminta untuk melakukan upload ulang data ke pusat data Kemendikbudristek. Saat ini, Kemendikbudristek sedang memulihkan sistem KIP kuliah menggunakan data cadangan tersebut untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya dalam hal pencairan dan pendaftaran KIP kuliah. Suharti menjelaskan bahwa proses pemindahan, pemulihan, dan rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP kuliah dengan sistem lain di pemerintah membutuhkan waktu, sehingga sistem KIP kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada 29 Juli. Pemilihan ini dilakukan oleh Kemendikbudristek menyusul terjadinya penyanderaan data di server Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2 oleh Brainchipper. Diketahui proses pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing pada semester genap 2023-2024 mencapai 98,8%. Ketika terjadi permasalahan pada PDNS2, masih ada 16.316 mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing yang belum diajukan pencairannya oleh perguruan tinggi atau sedang proses pencairan. Ia pun mengatakan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah untuk tidak perlu khawatir. Sebab semua proses pencairan KIP kuliah untuk mahasiswa penerima ongoing akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada Agustus 2024. Maka Suharti meminta perguruan tinggi untuk dapat segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP kuliah ongoing yang belum menerima KIP kuliah semester genap 2023-2024. Selain itu, ia juga meminta perguruan tinggi untuk berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbudristek untuk memproses pencairan. Di samping itu, selain proses pemulihan yang tengah dilakukan, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 akan tetap berlangsung. Bagi 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala, perlu mengklaim ulang akun KIP kuliah masing-masing mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 31 Agustus. Suharti kembali meminta kepada perguruan tinggi untuk dapat menyelesaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk memastikan calon mahasiswa tidak kehilangan hak dalam mengikuti seleksi penerima KIP kuliah. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP kuliah yang diterima melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berbasis tes atau SNBT hingga proses seleksi penerima KIP kuliah selesai. Hal tersebut disampaikan dalam surat bernomor manual .065-J5-LP-01.01/2024 yang dikirimkan Kemendikbudristek kepada pemimpin perguruan tinggi serta kepala LL Dikti wilayah 1 hingga 17.